Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibrahim Kamim dari Departemen Matematika ITS Angkatan 2022 dengan NRP 500222102. Pada kesempatan ini, saya akan mengerjakan soal untuk seleksi asisten dosen kalkulus 2 pada semester genap ini. Soal yang pertama berkaitan dengan integral tak tentu. Nah, untuk caranya sendiri seperti ini. Kita langsung bahas saja. Soalnya, sebentar. Soalnya adalah integral tak hingga minta hingga sampai tak hingga dari x per akar x kuadrat plus 2 x per akar x kuadrat plus 2 dx. Nah, caranya kita jadiin menjadi dua daerah agar lebih mempermudah pengerjaan. Jadi seperti ini. Yang pertama, kita misalkan minta hingga sampai a misal ber dari x akar x kuadrat plus 2 dx ditambah dengan integral dari A sampai tak hingga X per akar X kuadrat plus 2 dx. Nah, kalau seperti ini kan bentuknya ekuivalen dengan bentuk yang awal tadi kan. Jadi tidak mengubah bentuk aslinya. Nah, kalau udah begitu, nanti kita bisa, karena ini kan integral tak tentu kan, dan dari minta hingga sampai A. Kita bisa pakai konsep limit limit untuk mengerjakan soal ini. Jadinya limit B mendekati minta hingga dari B sampai A X per akar X kuadrat plus 2 dx. Begitupun dengan yang kanan ini, kita juga bisa jadiin bentuk limit. Limit C mendekati tak hingga dari A sampai C X per akar X kuadrat plus 2 dx. Nah, untuk lebih mempermudah lagi, kita bisa misalin yang bentuk pertama ini sebagai I1. Misal yang ini itu I1, ini yang I2. Nah, kenapa dipisah akan dijelaskan di slide berikutnya. Jadi akan lebih mempermudah pengerjaan. Jadi misal yang ini I1 ya. I1 tadi kan limit B mendekati minta hingga dari B sampai A X per akar X kuadrat plus 2 dx. Nah, caranya gimana? Caranya kita misalin dulu X kuadrat plus 2-nya. X kuadrat plus 2 misal U. Berarti kan 2x dx itu sama dengan du. Berarti x dx itu sama dengan du per 2. Kenapa jadiin x dx? Karena ini kan ada bentuk x dx yang di sini. Bentar. Yang ini kan x dx. Nah, berarti kita bisa langsung substitusi nilai x dx-nya ke persamaannya. Jadinya, bentar ini di mana? Jadi gini nanti. Limit b mendekati minta hingga. Nah, kita lupa, kita belum mengganti batas atas sama batas bawahnya. Jadi batas atasnya kan jadi kita substitusi A ke X-nya yang di sini, yang di sini. Jadinya kan A kuadrat plus 2, maaf. Jadinya kan A kuadrat plus 2. Batasnya sama, kita tinggal substitusi B-nya, jadinya B kuadrat plus 2. Nah, nanti diperoleh limit B mendekati tidak hingga dari B kuadrat plus 2 sampai A kuadrat plus 2 X dx-nya kita langsung substitusi aja jadinya BU per 2. Nah, yang bawahnya itu kan akar U kan. Jadinya kita di sisi di depannya aja seper akar U. Nah, kita juga bisa ngeluarin duanya ke luar atau seperti ini. Setengah dikali limit B mendekati minus tak hingga integral B kuadrat plus 2 A kuadrat plus 2 seper akar U du. Nah, nanti diperoleh em, setengah tetap ditulis limit B mendekati minus sehingga dari B kuad eh kita langsung tulis hasilnya aja. Seper akar U ketika kita integralkan nanti hasilnya kan
U pangkat min setengah kan awalnya. U pangkat min setengah kita integralkan jadi em, sepersetengah jadinya kan 2. Berarti kita terus dulu. Hmm, di sini 2 dikalikan akar U dengan batas bawahnya B kuadrat plus 2, batas atasnya A kuadrat plus 2. Nah, kalau udah gini, ini kan sama-sama punya setengah, ini ada 2 kan. Berarti kita bisa coret. Ini gini, ini coret, gini coret. Nah, nanti hasilnya limit B mendekati minus tak hingga dari kita langsung substitusi aja akar A kuadrat plus 2 minus akar B kuadrat plus 2. Nah, kita peroleh nanti hasilnya limit, kan udah kita limitkan dan berarti langsung kita substitusikan aja limitnya. Berarti kan A kuadrat plus 2 min akar minus tak hingga kuadrat plus 2. Nanti hasilnya kan sama aja kayak akar A kuadrat plus 2 minus akar tak hingga plus 2. Atau sama aja kayak minus tak hingga. Nah, ini kan masih yang pertama. Terus kita cari yang I2. I2-nya kita peroleh dari ini. I2. Jadi kita bagi 2 gini aja biar nanti lebih hemat. Nanti I2-nya I2-nya limit C mendekati tak hingga dari B, maaf ini A sampai C X per akar X kuadrat plus 2 dx. Nah, kalau gini kita misalin juga di sini. Misal, misal X kuadrat plus 2 itu misal kita ganti aja tadi kan udah U sekarang P. 2x dx sama dengan dp. Sebenarnya ini bisa terserah ya P-nya. Jadi, tapi kita coba misalin dengan P. Jadi ini x dx sama dengan dp per 2. Nah, sama kayak tadi, kita milih x dx karena nanti bagian yang aku lingkarin ini nanti bisa langsung disubstitusikan. Oke, berarti langsung lanjut di sini. Berarti kan limit, em, limit, maaf, kita pakai hitam aja. Limit, mana ya? Limit C mendekati tak hingga dari em, ini kan bawahnya A. Kita tulis tetap A sampai, oh iya kita belum cari batas atas batas bawahnya. Batas atas sama batas bawahnya itu sama kayak tadi. Kita tinggal substitusi A sama B-nya, A sama C-nya ke dalam bentuk yang ini. Nah, nanti diperoleh batas bawahnya jadi A kuadrat plus 2, batas atasnya jadi C kuadrat plus 2. Sementara nanti kita dapetin seper akar P dp. Nah, tapi kan eh di sini kan DP per 2, berarti kita bagi 2 dulu. Nah, gini. Terus kita keluarin duanya keluar. Berarti kan gini. Mana? Setengah dikalikan limit C mendekati tak hingga integral A kuadrat plus 2 C kuadrat plus 2 seper akar P dp. Nah, kita nanti peroleh sama kayak tadi. Seper akar P kan 2 akar P kan nanti integralnya. Berarti gini. Ini langsung aja setengah dikali 2. Duanya yang 2 akar P. Nanti hasil integralnya aku langsung keluarin aja. Jadi limit C mendekati tak hingga. Terus ini akar P dengan batas bawahnya A kuadrat plus 2. Dan batas atasnya C kuadrat plus 2. Nah, terus yang depan ini kita bisa coret duanya. Yang ini duanya kita coret. Terus nanti kita dapat ini limit C mendekati tak hingga dari akar C kuadrat plus 2 dikurangi akar A kuadrat plus 2. Nanti hasilnya ketika kita substitusi langsung hasilnya tak hingga kuadrat ditambah 2 min
akar A kuadrat plus 2. Nanti hasilnya tak hingga. Nah, hasilnya berarti nanti kita peroleh bahwa integral minus tak hingga sampai tak hingga dari X per akar X kuadrat plus 2 dx itu minta hingga, bentar tadi kan, yang pertama minta hingga, terus ditambah tak hingga, ditambah tak hingga. Nah, ini merupakan hasil divergen ya. Jadi, penyelesaiannya itu divergen. Baik, untuk yang nomor dua, kita bisa yang pertama adalah kita menggambar dulu soalnya. Maksudnya kita gambar di ordinal Cartesius dulu. Nah, untuk gambarnya nanti kita bakal peroleh seperti ini. Ini, nah bentar, kita mungkin agak ke tengahan aja ya. Soalnya nanti bakal kita menggambar di koordinat kedua juga. Nah gini kan, kira-kira gini lah ya grafiknya, seperti X pangkat 3. Nah, kenapa kita cuma menggambar di koordinat pertama? Soalnya di soalnya kan cuma dicari di koordinat pertama kan. Kita nggak mencari di koordinat ketiga. Padahal X pangkat 3 itu ada di koordinat ketiga juga. Nah, ini misal ini satu, ini dua, satu, ini dua misal. Nah, jadi yang bakal kita cari tuh ini ketika diputar terhadap garis X sama dengan min satu. Misal X sama dengan min satu itu di sini lah ya, misal di sini nanti em, ini kita giniin biar tahu kalau ini sumbu putarnya. Nah, terus agar lebih mempermudah, kita juga bisa menggambarkan daerah atau suatu cermin. Ini kita ibaratin seperti cermin gitu ya. Nanti kan kalau keputar eh 180 derajat bakalan ada di sisi yang sebelahnya kan, di sebelah sisi X sama dengan min satu ini. Ini kita kasih tulisan dulu aja min satu, ini min satu. Nah, misal kita gambar biru ya. Inilah misal. Nah, juga sama aja kan. Di sini kita ambil bagiannya. Nah, nah misal gini aja. Nah, ini misal kita ambil daerahnya juga di sini. Agar lebih mempermudah, kita bisa cari volumenya itu lewat potongan-potongan kecil. Nah, potongan-potongan kecilnya misal kita pakai warna hijau ini, hijau muda. Mana ya? Di di sinilah ya, misal di sini. Ini misal potongan yang kita ambil. Ini kan delta X ini kan. Ini tuh lebarnya atau apa ya ini panjangnya ini delta X. Nah, sementara itu panjangnya dari titik nol itu di sini ke sini itu misal kita misalin X ya. Nah terus jarak antara jumbo putar ke sini itu kan satu, berarti nanti kayak diameter paling dekatnya itu X X plus satu, diameter dari diameternya. Jadi kalau misal kita gambar nanti kan hasilnya kan seperti ini kan, kita bisa menggambar satu tabung gitu lah, tabung gini, tapi tabungnya itu punya dua gini. Kenapa? Soalnya kita kan ambil potongannya kan. Nah, si dua ini ini tuh delta X. Delta X. Nah, ini. Bisa kita gini lah gambar ini. Nah, gambarnya ini tuh merupakan ketika kita mengambil potongan kecil sepanjang delta X. Terus mana sih yang dimaksud X plus satu? X plus satu itu diameternya. Atau misal kita bisa tulis di sini. Ini. Ini Ini ke sini, maksudnya jari-jarinya. Jari-jarinya ini X plus satu. X plus satu. Nah, jadi nanti kan kita kan mau mencari volumenya kan. Jadi delta X-nya nanti bakal bergerak terus. Kita misal potong yang pertama kan tadi di sini. Nanti kita misal kita potong lagi di sebelah sini. Terus lanjut di sebelah sini. Nah, nanti kan seiring bertambahnya delta X kan. Sementara tingginya ini itu masih tetap sama.
Yaitu apa? Yaitu fungsinya fx. Fx. Nah, gitu. Jadi nanti kita dapat rumusnya itu gini. Eh, delta volume itu berhubungan sama bentar. Ini kan nanti kan kita cari yang sampai delta x-nya tak hingga kan. Kita potong-potong sampai tak hingga kan agar lebih apa ya, lebih dekat dengan nilainya, nilai yang sebenarnya. Jadi kita bisa pakai konsep integral. Nah, misal kita potong dulu. Potongannya kan nanti kan seperti ini kan. Ini gambaran kasar aja ya. Ini, terus ini gini. Misal kita potong gitu. eh ini tabungnya. Dan nanti kan hasilnya kan seperti ini kan. Ini sampai ke sini. Ini juga nanti bakal ada kulitnya juga, kulitnya. Nah, ketika kita lebarin lagi, nanti hasilnya bakal membentuk seperti suatu balok ini. Balok. Ini maaf, gambarnya agak kurang proper ya. Balok ini. Nah, terus ini tuh kita bisa lihat ini sebagai apa sih? Kita bisa lihat panjangnya balok ini. Jadi kan sebagai yang ini kan, sebelah ini. Jadi itu kan sama aja kayak kelilingnya, keliling dari tabungnya, keliling dari tutup tabungnya. Jadi ini tuh 2 PR, 2 PR. Terus yang ke belakang ini tuh sebagai em, delta, eh iya sebagai delta X-nya tadi. Jadi ke belakang itu mana ya? Ini sebagai delta X. Nah, yang ke atas ini sebagai fx. Jadi nanti kita bisa menghitung volumenya itu gini, dv kurun sama 2 pi r terus kali fx-nya kali fx dikali delta x. Maaf ini masih delta ya, delta v. Nah, 2 pi r tadi kan ini kan, maksudnya ini kan sebagai jari-jari kan, 1 plus x tadi. Berarti nanti kita tulis dulu aja di sini. Ini kan tetap fx kali delta dx integral. Ya, integral. Nah, R-nya itu kan x+1. Jadi nanti kita bisa tulis 2 pi-nya kita keluarin. 2 pi integral x+1. Ini jaraknya tadi. Atau sebagai jari-jarinya. Dikalikan fx dikalikan dx. Nah, berarti kita tinggal substitusi aja. 2 pi integral x+1. Fx-nya tadi kan seper x pangkat 3. Seper x pangkat 3 dx. Nah, ini tuh eh, batas batas-batasnya gimana? Batas-batasnya kita bisa cari dari ini. Nanti kan dx-nya kan secara horizontal kan. Berarti kita cari batasnya itu juga secara horizontal. Jadi dari 1 sampai 2. Ini em, 1 sampai 2. Terus nanti kita dapat 2 pi integral 1 sampai 2 x per x dikali 1 per x pangkat 3 nanti 1 per x kuadrat ditambah 1 per x pangkat 3 dx. Nah, jalan-jalan 8 berikutnya. Jadi nanti diperoleh 2 pi integral jangan integral lagi nanti kan udah dapat kan, berarti kita langsung integralnya aja per x kuadrat. Nanti integralnya kan sama aja x pangkat min 2, berarti seper x pangkat min 1. Iya, seper min 1 mas ya, seper min 1 berarti kan nanti min 1 dikalikan x pangkat min 1, atau kita bisa jadi min seper x terus ini. Nah, X pangkat min 3 nanti ketika kita integralkan nanti hasilnya adalah min em, min setengah dikalikan X pangkat 2 ini kan batasnya 1 sampai 2. Nah, terus kita bakal dapat 2 pi integral ini hasil integralnya min setengah min seper 8 ya kan, 2 kali 4 8. Nah, berarti udah dapat ini dikurangi ini sama min 1 min setengah ini. Nah, nanti diperoleh 2 pi dikali sama
Hasilnya min 5/8 ditambah 3/2. Hasilnya nanti kita peroleh 12 min 5 sama dengan 2pi kali min 5 plus 12/8. Atau nanti kita peroleh 2pi dikali 7/8. Terus kita coret ini jadi 4, coret hasilnya 7/4 pi satuan volume. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.